Saudara netizen dimanapun berada, inilah detik-detik Bang Rismon dengan kawan-kawan di Jogja ingin langsung ke TKP tempat Jokowi yang diduga ijazahnya dicetak di CP Prima. Jadi malam ini di video ini mereka langsung ke CP Prima, ngecek langsung tempat Jokowi yang diduga mencetak dan melegalisir ijazahnya yang katanya dari UGM. Ini suasana Jogja di malam hari, padat, ramai, dan kita langsung jalan ke Prima. Ayo Pak. Ayo. Berani karena benar, takut karena salah. Kenapa Anda tidak menunjukkan ijazah Anda? Mengaku saja kalau memang tidak ada. Ini dia Prima, tempat ngeprint lembar pengesahan skripsi dari Jokowi yang dikatakan oleh Pak Sigit. Tempat ini dibangun pada tahun? Nah itu kan ini adalah alasan pertama. Alasan pertama dari pihak UGM, khususnya Fakultas Kehutanan UGM yang diwakili oleh Dr. Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Dr. atau Profesor Apri Awang, ya, San Apri Awang, ketika menjelaskan bagaimana lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu dan rekan-rekannya itu dicetak katanya. Alasan pertama katanya di percetakan Prima. Padahal ya setelah kita konfirmasi, ya kita lihat website dari percetakan Prima itu didirikan tahun 1986. 1 tahun setelah Pak Joko Widodo lulus. Bagaimana mungkin ya percetakan yang belum berdiri itu menjadi tempat dicetaknya lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi. Dan tahun 1986 percetakan Prima ini masih berupa fotokopi dan penjilitan, jadi belum menjadi percetakan gitu Mbak Ana. Mungkin nggak kalau misalnya saya berandai-andai gitu bahwa misalnya saya dari sisi sebelah ya, saya berandai-andai bahwa tempat ini sudah ada dari tahun 85, cuma baru tahun 86 disahkannya gitu, baru ditulis di website. Kan bisa aja banyak orang yang berspekulasi seperti itu. Gimana nih Pak sebagai alumni tahun 1986 itu pun masih berupa fotokopi dan penjilitan. Jadi belum sama sekali belum pencetakan dan masih fotokopi. Fotokopi kan artinya penggandaan saja, bukan seperti yang diklaim oleh Dr. Sigit Sunarta bahwa di sana sudah ada handpress dan letterpress percetakan itu, gitu loh. Jadi ya memang masih penjilitan. Jadi begitu fotokopi jilid. Jadi kalau misalnya diketuk dengan mesin ketik, tinggal fotokopi digandakan dan penjilitan skripsi. Jadi belum ada yang namanya teknologi handpress maupun letterpress di percetakan Prima. Artinya ini, statement yang dikemukakan oleh Pak Sigit itu tidak valid. Itu fatal ya, fatal. Makanya setelah itu ya mereka mengkoreksinya menjadi percetakan bukan Prima. Setelah saya counter ya di YouTube saya bahwa ini berdiri tahun 86, mereka pindah lagi ke percetakan Perdana yang katanya di jalan C. Simanjuntak di sini juga. Tetapi sayangnya menurut Pak Roy itu sudah tutup. Nah, yang sisa di jalan Taman Siswa. Kalau nggak malam ini, besok kita akan kupas ya. Kita akan tanyakan benar tidak percetakan Perdana tersebut punya teknologi handpress dan letterpress sehingga menghasilkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan rekan-rekannya ya, terutama Saminuddin Barur itu, Sigit Hadwinarta, Edi Trianto, Lembah Edianto dan lain-lainnya yang sudah sangat modern. Besok kita jejak, kalau bisa kita besok ketemu dengan ownernya ya, atau petugas salah satu karyawannya di percetakan Perdana gitu. Oke. Jadi satu persatu kebenaran ini terungkap gitu. Jadi statement-statement dari pihak yang pro sudah mulai terpatahkan nih dengan adanya pembuktian fakta ya. Jadi kita di sini hanya berbicara fakta dan historical dari tempat ini gitu. Terus apalagi Bang yang mau disampaikan? Nah ini makanya kita minta ya, karena memang UGM tidak terbuka ya sampai saat ini setidaknya, bahwa kita ingin
UGM memberikan akses publik terhadap skripsi-skripsi tahun 1985, ya, sehingga kita bisa membandingkan, publik bisa membandingkan apakah benar tahun 1985 itu sudah ada teknologi yang sangat modern dengan membandingkan ratusan atau ribuan skripsi tahun 1985. Kalau ada dengan teknologi yang semacam itu, maka kita akan tanyakan di percetakan mana. Lalu mereka yang punya mesin ketik pun, ya, mesin ketik manual itu sudah terbilang makmur raya. Makanya dulu, jangankan dulu tahun 85, zaman saya saja tahun 94, mesin ketik itu, manual itu masih mahal dan saling minjam. Gitu loh. Orang punya. Tidak semua orang punya karena mahal. Ya. Jadi mahasiswa ini pinjam ke mahasiswa yang lain, gitu. Bagaimana? Nah sekarang kalau memang diproduksi oleh percetakan perdana, ya besok kita tanyakan, kan? Karena mungkin saja mereka yang dipanggil atau didatangi oleh Barreskrim mengatakan pengakuan bahwa itu produk dari handpress atau letterpress. Kita tidak cukup puas ya dengan jawaban itu, makanya kita akan tanyakan langsung ke asalnya, sumbernya besok atau lusa. Oke. Jadi satu persatu kebenaran ini terungkap. Saya kagetan kita bari kagetnya karo tapi tempatnya Bapak di dari masuk sini. Dua anak-anak di sini. Masih dibantu. Dua-duanya. Nah, kita lagi Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak. Ini bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar Pak. Maaf Pak. Maaf. Lek. Sempat saya wawancarai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Wah, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Oh, bisa kita ketemu sebentar? Tadi sudah saya wawancara langsung ditutup. Jadi Pak Kasmujo tadi bukan pembimbing skripsi, bukan juga pembimbing akademik. Itulah dia tadi video yang menjelaskan tentang kebohongan Jokowi lagi dan lagi, di mana ketika Jokowi bertemu dengan Pak Kasmujo, rumahnya rupanya sewaan, main film rupanya Jokowi. Ternyata rumah Pak Kasmujo itu kecil seperti yang dilihat langsung oleh Bang Rismond Sianipar.